Pengakuan pendemo yang dukung RUU TNI mengejutkan, kebingungan saat diwawancara, gak tahu apa-apa. Reformasi runtuh tepat di tahun ini. Aksi-aksi yang telah kalian lakukan sejak Orde Baru untuk mengejar keadilan benar-benar tinggal sejarah. Wakil rakyat yang seharusnya tunduk sama rakyat malah tunduk sama entitas yang seharusnya berada di barak. Harga diri masyarakat benar-benar telah dicuri. Keadilan benar-benar dijarah tanpa sisa. Pelan-pelan tapi pasti. Itulah yang menggambarkan sakit hatinya rakyat Indonesia saat ini. Sudah tidak sanggup lagi berucap, tapi lebih tidak sanggup lagi hidup di tengah belenggu keserakahan. Selamat jalan era reformasi. Selamat datang kembali Orde Baru. Sekarang tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Padahal angkatan perang tidak boleh ikut-ikut politik, tidak boleh diombang-ambingkan oleh sesuatu politik. Angkatan perang harus berjiwa, ya berjiwa, berapi-api berjiwa, berkobar-kobar berjiwa. Tapi dia tidak boleh ikut-ikut politik. Selamat siang teman-teman, kita ada di depan gerbang DPR di mana banyak masyarakat yang mendukung RUU TNI. Coba kita tanya satu-satu kira-kira kenapa mereka mendukung untuk disahkan secara langsung. Kenapa mendukung Mas? Oke. Ini kita ada yang mendukung ya, hebat sekali mendukung RUU TNI. Kira-kira kenapa Mas mendukung RUU TNI? Apa-apa Mas, dijawab aja, nggak apa-apa, santai aja. Tapi mendukung ya? Mendukung. Tapi tahu kenapa lu? Oke, nggak apa-apa. Sama ya, sama. Oke, siap. Di gedung yang terhormat ini, Bapak Ibu sekalian, memberikan dukungan sebagai masyarakat kami di gedung DPR yang terhormat ini. Kami mengatakan bahwa kami. Saya mau bicara fakta dulu, Bung. Oke. Satu, mandat undang-undang TNI ya untuk misalnya reformasi peradilan militer itu belum selesai sampai sekarang. Yang pertama. Yang kedua, mandat undang-undang TNI untuk membentuk kebijakan yang lebih spesifik terkait dengan mekanisme perbantuan. Perbantuan di 10 titik yang sebetulnya sudah mengalami perluasan itu juga belum ada. Gitu. Yang ketiga, belum pernah ada evaluasi menyeluruh terkait penempatan yang selama ini terjadi. Yang menjadi fakta di hadapan masyarakat sipil adalah kasus korupsi Basarnas, kasus korupsi pengadaan pesawat jet Sukhoi di KPK, dan berbagai macam kasus korupsi besar
yang kemudian kita disajikan bahwa tidak mau tunduk pada peradilan umum atau peradilan sipil. Gitu. Itu urgensinya dan itu esensinya, bahwa mandat demokrasi kita, mandat reformasi kita, mandat konstitusi kita memisahkan secara tegas mana ranah militer, mana ranah sipil, sampai sekarang juga belum jelas. Dan itu yang menjadi urgensi, bukan perluasan. Jadi bukan mengubah mekanisme lah namanya, mengubah penyesuaian. Bukan, kita punya PR. PR itu mandat, tapi belum dilaksanakan. Tapi kita sudah bergerak ke arah yang justru saat ini posisinya salah. Itu problemnya, Bung. Informasi yang satu ini ramai jadi bahasan warganet. Capture data LKPP, layanan katalog pengadaan pemerintah tahun 2025 Kementerian Pertahanan, yang salah satunya menyertakan paket pembelian celana dalam pria senilai Rp172.081.000. Pengadaan barang pribadi ini sontak menjadi sorotan di tengah polemik revisi Undang-Undang TNI, serta efisiensi anggaran yang menyasar Kementerian Pertahanan. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Haryanto pun angkat bicara. Ia menegaskan setiap prajurit TNI baik di matra darat, laut maupun udara memiliki standar perlengkapan yang harus dipenuhi guna mendukung tugas pokok dan fungsinya. Anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan tersebut sudah melalui mekanisme perencanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengakuan massa yang ikut demo mendukung pengesahan RUU TNI di depan gedung DPR RI hari ini, Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025, jadi sorotan. Pasalnya pendemo yang membawa spanduk pro RUU TNI itu tampak kebingungan saat diwawancarai soal alasannya ikut aksi siang ini. Seperti diketahui, bahasan terkait RUU TNI sebelum disahkan DPR RI dalam rapat paripurna hari ini tengah jadi trending topik di Twitter. Publik di media sosial ramai menyuarakan penolakannya pada RUU TNI tersebut. Hal itu lantaran berbagai alasan, mulai dari kekhawatiran munculnya duifungsi ABRI militer hingga adanya ancaman demokrasi dan HAM untuk masyarakat. Guna menolak RUU TNI tersebut, publik di media sosial ramai menggaungkan tagar tolak RUU sejak Rabu tanggal 19 Maret tahun 2025. Sementara tagar penolakan disahkannya RUU TNI trending di media sosial, sebuah anomali terlihat di depan gedung DPR RI siang ini. Sekira 300 orang datang ke gedung DPR RI dan membentangkan spanduk mendukung RUU TNI disahkan menjadi undang-undang. Terlihat ada beberapa banner besar yang dikibarkan massa pro RUU TNI tersebut di depan awak media. Kehadiran massa pro RUU TNI itu sontak jadi pusat perhatian lantaran berhadapan langsung dengan pendemo yang kontra. Hingga akhirnya, tim dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, mewawancarai massa pro tersebut. Dicecar pertanyaan soal alasannya mendukung RUU TNI, para pendemo tersebut justru kebingungan. Kita di depan gedung DPR, di mana banyak masyarakat yang mendukung RUU TNI. Coba kita tanya satu-satu kira-kira kenapa mereka mendukung untuk disahkan. Mas, kenapa mendukung Mas? Tanya tim YLBHI, dilansir tribunnewsbogor.com dari akun Twitternya. Enggak tahu, jawab seorang pria sembari memegangi spanduk pro RUU TNI. Bertanya ke pendemo lainnya yang pro, tim YLBHI justru dibuat terkejut. Pasalnya para pendemo tersebut gelagapan ditanyai substansi aksi siang itu. Ini ada yang mendukung RUU TNI, hebat sekali. Kira-kira kenapa Mas mendukung RUU TNI? Tanya tim YLBHI. Enggak apa-apa Mas, dijawab aja, timpalnya lagi. Enggak tahu apa-apa, jawab seorang pendemo yang mengenakan anting. Tapi mendukung ya? Tanya tim YLBHI lagi. Iya, sama enggak tahu juga, akui pendemo berbaju hijau. Belakangan diketahui dari mana asal pendemo yang pro RUU TNI tersebut. Mereka adalah massa bawaan dari Lembaga Transparansi Anggaran dan Anti Korupsi Indonesia alias Lentaki. Ketua Lentaki, Edi Susilo, mengurai alasan yang membawa 350 orang untuk mendukung RUU TNI. Kita minta agar DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan RUU TNI menjadi UURI. Alasannya kami ingin dengan adanya RUU TNI disahkan, demi tegaknya NKRI, ungkap Edi Susilo saat diwawancarai Warta Kota Live. Selama ini kita melihat korupsi merajalela, perlu sinergitas,
Perlu semua bidang itu ada. TNI Polri bersinergi untuk membangun bangsa dan negara ini menuju Indonesia Emas, sambungnya.